Oke, halo semua. Selamat sore teman-teman. Makasih banyak ya udah join untuk ikut webinar sore ini bersama Desti dan salah satu entrepreneur dari Solo, yaitu Pak Yafi Imani. Halo, selamat sore Pak Yafi. Sore semuanya. Dan di sini ada juga speaker kita dari Desti, yaitu Kak Bianca. Halo Kak Bianca. Karina, thank you. Teman-teman semua, salam kenal. Saya Rina, saya dari tim Desti, dan sore ini kita akan membawakan webinar tentang gimana dan manage reseller di WhatsApp pastinya. Mungkin teman-teman dengar kalau misalkan jualan di WhatsApp itu kayaknya nggak laku nih, sepele nih, tapi ternyata di sini kita punya teman kita Yafi yang udah nge-manage ratusan reseller di Solo, di mana Yafi itu jualan online, jadi teman-teman bisa banyak belajar dari Yafi. Langsung aja nanti kita obrolin dapetin ilmu dulu dari Kak Bianca ya. Oke, sebelumnya kita mau nanya dulu dong ke teman-teman di sini kalau boleh tahu jualan apa aja nih, boleh langsung tulis aja di chat box ya teman-teman. Ada yang dari mana aja nih? Ada yang jualan online di Instagram aja mungkin, atau udah ada yang pakai Desti? Boleh tulis ya teman-teman, jangan malu-malu. Oke, mungkin masih malu-malu ya Kak Bianca, Kak Yafi. Kita langsung aja ke Kak Bianca untuk share tentang Desti. Oke, Karina atau aku ya? Oke. Teman-teman udah bisa. Oh, ini ada yang balas nih Kak dari sepatu Malang. Wah, mantep. Halo Malang. Kota Malang nih, keren. Oke, ini aku langsung mulai aja ya Karina. Oke, hai semuanya, aku Bianca. Aku tuh BD dari Desti. Handle untuk sebenarnya yang lebih ke fokusnya itu ada 2 produksi kita gitu. Ada Desti Page sama Desti Store. Nah, untuk hari ini aku angle-nya tetap sesuai dengan tema sih, yaitu optimizing potential reseller gitu. Nah, tapi lebih dari konteksnya adalah mungkin nanti aku akan bawa teman-teman ke journey di mana kayak mungkin sekarang teman-teman ini tertarik untuk menjadi reseller gitu. Nah, kira-kira journey-nya seperti apa? Ini kita langsung mulai ya. Nah, sebenarnya mungkin kita kasih background Desti dulu dikit deh. Jadi Desti itu adalah perusahaan yang bergerak itu untuk bikin produk untuk commerce gitu. Mungkin teman-teman udah paham lah commerce itu apa ya. Mungkin kita ngomongnya kayak e-commerce ya, berjualan online gitu. Jadi basically teman-teman, baik individual maupun seller, kalau memang ada digital presence, misalnya kayak toko online, atau mungkin cuma di akun di Instagram aja, atau di WhatsApp aja, itu bisa menggunakan Desti. Nanti mungkin Bianca akan sharing sedikit, kira-kira penggunaannya itu seperti apa sih? Kira-kira kalau aku influencer, aku tuh pakai Desti itu seperti apa? Kalau misalnya aku itu misalnya kayak penjual itu seperti apa? Nanti kita akan kupas sedikit gitu. Nah, ini mungkin kita next aja Karina. Oke. Jadi ini mungkin Bianca kasih latar belakang dikit ya gitu. Kebetulan kita udah dapat banyak banget pertanyaan sih mengenai gimana caranya untuk mulai jualan sih gitu. Mungkin di event-event webinar sebelumnya itu udah benar-benar di kupas gimana menghilangkan mulai jualan di saat pandemi, atau mungkin kayak teman-teman yang mungkin masih sekolah, atau mungkin kayak ingin mencari penghasilan tambahan, itu gimana sih caranya, cara mulai gitu. Nah, ini aku ada konteks salah satu penjual kita gitu. Jadi dia itu ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Kebetulan ibu rumah tangga atau kayak murid. Karena modalnya tuh nggak. Kebetulan beliau belum bisa kayak nyetok banyak produk, terus masih terbatas banget gitu. Jadi kayak modalnya itu benar-benar terbatas, dan aset yang dia punya sekarang itu adalah hanya di WhatsApp dan Instagram. Ini mungkin lebih
teman-teman juga bisa relate ya. Kita kayak nggak tahu harus jualan gimana, mungkin nyari produknya gimana, seperti itu. Nanti mungkin untuk masalah produk mungkin nanti aku akan serahin ke Kak Yafi aja, karena mungkin Kak Yafi udah istilahnya kan pemilik brand. Beliau pasti tahu kira-kira margin yang aman berapa, produk yang laku kira-kira seperti apa gitu. Nah, di sini si A ini tuh memang pingin jualan, tapi dia memang hanya konteksnya itu hanya punya WhatsApp sama punya Instagram gitu. Nah, isu masalahnya kira-kira apa sih teman-teman? Mungkin udah kelihatannya di slides gitu. Jadi biasanya itu kalau penjualannya melalui WhatsApp itu manual banget gitu. Kalau mungkin Bianca bisa breakdown, teman-teman nih biasanya kalau ada yang mau jual atau mau beli barang via WhatsApp pasti tanya, halo Min, uh, barangnya available apa enggak? Terus misalnya kalau available, ada barang lainnya enggak? Kadang kita hanya kirimin foto dari Instagram atau mungkin foto dari WhatsApp status teman-teman kita gitu misalnya yang jualan gitu. Tapi kayak kita mungkin nggak tahu produk lainnya apa. Jadi ada produk lainnya nggak, terus harganya berapa, diskon nggak, terus ongkirnya berapa. Nah itu prosesnya kan ribet banget. Istilahnya kayak kalau teman-teman itu udah tidur ya udah customer-nya itu berarti nggak bisa dijawabin gitu. Tapi kalau misalnya kayak mungkin kalau tokonya buka 24 jam atau mungkin udah bisa langsung kelihatan produknya jelas, itu mungkin akan lebih membawa customer itu jadi lebih nyaman untuk belanja seperti itu. Nah, sedangkan isu masalah dari WhatsApp ini adalah atau Instagram DM ya teman-teman, itu tuh masih manual banget. Jadi harus beneran ada orang yang standby untuk jawabin kita punya customer gitu. Nah, isu yang kedua adalah kesulitan untuk mengatur pesanan. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin, aduh nggak bisa keluar rumah, aduh harus ngecek dulu loh ongkirnya itu berapa gitu. Misalnya kayak pengiriman dari Jakarta gitu, terus misalnya mau kirim ke Solo gitu, ongkirnya berapa sih? Mungkin kita sama sekali nggak tahu. Terus mau kirim pakai apa? Of course, kalau kayak kita mau kirim menggunakan misalnya nih platform JNE atau mungkin platform Tiki, mereka mungkin mempunyai dua ongkos yang berbeda gitu. Nah, ini kita juga akan ada kesulitan untuk mengatur pesanan. Belum lagi teman-teman mungkin belum bisa keluar rumah gitu. Ada mungkin yang kemarin kayak pandemi gitu kan, ada yang aduh kalau bisa di pick up kayaknya lebih oke ya, tapi hubungin ke siapa ya kayak gitu. Nah, itu akan ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Terus yang ketiga, yaitu adalah si A ini, si reseller ini tidak mau mengeluarkan biaya yang besar gitu, karena ya dia mau cari, mau dapat penghasilan tambahan, memang belum mau untuk istilahnya kayak invest besar-besaran di awal gitu. Aku harus mungkin nggak mau nyetok yang banyak seperti itu, jadi dia benar-benar mau mengurangi cost sebanyak mungkin gitu. Jadi pingin cari platform yang memang rendah margin. Mungkin kalau teman-teman udah pernah ke berjualan di marketplace mungkin ya, pasti teman-teman tahu kan range-nya itu kira-kira berapa, apakah gratis atau mungkin kayak ada kena berapa persen, terus mungkin nanti kalau penarikan dana ada kena berapa persen lagi, seperti itu. Nah, ini juga harus dipikirin teman-teman, gimana caranya kita itu dapat profit yang semaksimal mungkin dengan cara menekan cost untuk bagian kita mau berjualan di mana sih, gitu. Terus yang keempat itu adalah kebanyakan dari teman-teman yang reseller ini itu nggak mau terima uangnya itu lama. Dalam arti, nanti kita Oke, jadi memang tidak mau untuk istilahnya menerima uang dalam jangka waktu yang lama, pinginnya itu ya secara cepat gitu. Nah, jadi itu sih rata-rata latar belakang masalah dari new reseller gitu. Kalau mungkin nanti aku ada kurang atau apa, teman-teman bisa langsung sampaikan ya, atau mungkin ada pengalaman pribadi gitu. Mungkin nanti dari Kayavi juga bisa sharing juga, kira-kira apakah ada kayak customer atau mungkin resellernya yang dari brand Kayavi itu apakah ada permasalahan lain gitu. Tapi so far ini dari Bianca. Nah, kira-kira solusi yang dibutuhkan itu apa sih? Satu, berarti pelanggan itu butuh produk katalog. Istilahnya si Bianca sebagai customer mau masuk ke toko itu udah jelas. Misalnya, oke, mau beli lampu, tapi lampunya ada pilihan apa aja sih? Misalnya kayak berapa watt sih, harganya berapa, ada diskon nggak gitu. Nah, itu adalah fungsi dari produk katalog, teman-teman. Jadi begitu masuk, kita tahu ada produk apa aja dan pilihannya apa aja. Terus yang kedua, A itu butuh untuk proses pesanan secara otomatis. Jadi misalnya kayak udah tahulah ongkirnya itu berapa, udah tahulah si customer itu prefer untuk dikirim pakai apa,
apakah pesanannya itu bisa di-pick up ke warehouse atau enggak, itu lebih jelas gitu. Nah, yang ketiga, si customer tersebut itu butuh untuk transaksi 24 jam. Ada nih, misalnya Bianca lebih suka habitnya itu belanja saat malam. Ada customer yang saat pagi, tapi mungkin kalau malam kayak Bianca gitu, admin biasanya udah nggak pada bisa balesin, karena jam operasional bisnis kan biasanya 9-6 gitu. Nah, jadi kalau lebih nyaman untuk belanja di platform online sebenarnya gitu. Terus pasti butuh yang ringan biaya, terus tidak lama untuk mendapatkan hasil penjualannya. Yang terakhir adalah karena reseller itu kan kemungkinan besar bisa berjualan produk yang sama dengan yang lain gitu. Jadi banyak juga yang menceritakan ke Bianca itu gimana caranya supaya untuk minimalisir persaingan. Misalnya persaingan, mungkin yang kita bisa ngomong secara jelas adalah persaingan produk. Kalau fotonya sama persis, apalagi teman-teman, nah itu kan pasti bisa compare kan. Oh, ini sama nggak ya produknya? Nah, terus habitnya apa sih customer? Habitnya customer ini kemungkinan besar adalah sort lokasi yang paling dekat dari dia supaya hemat ongkir. Yang kedua itu adalah sort harga. Siapa sih yang reseller yang kasih produk lebih murah gitu. Nah, yang ketiga adalah mereka akan bandingin kita punya rating teman-teman. Nah, rating ini adalah yang cukup krusial sebenarnya selain harga sama lokasi ya, karena rating ini bisa mempengaruhi, oh si toko ini misalnya reseller baru nih teman-teman, baru ngejual 5, sama mungkin reseller yang udah ngejual 100-an produk gitu. Kita kan pasti, oh kayaknya lebih aman yang 100 deh, dia udah jual banyak gitu. Nah jadi ada persaingan-persaingan gitu. Makanya kita nanti akan memperkenalkan produk istilahnya yang bisa reseller itu pergunakan untuk minimalisir persaingan seperti itu gitu. Nah, next Kak. Nah, mungkin kayak teman-teman sekarang berarti modalnya apa aja sih gitu. Modalnya itu adalah sekarang punya Instagram dan sekarang punya WhatsApp gitu. Karina mungkin bisa ke slide 4 Kak. Oke. Iya, nah jadi teman-teman sebenarnya itu bisa langsung mulai kok, tenang aja gitu, bisa langsung mulai, mungkin nanti tinggal mencari produk yang tepat ya, seperti nanti kita akan, Kak Yavi mungkin nanti akan bantu menjelaskan gitu, kira-kira produk yang tepat itu seperti apa, barangkali juga mau jadi resellernya Kak Yavi gitu. Oke, next Kak. Oke, teman-teman sekarang kita akan ini ya masuk ke produksi. Nah, kira-kira itu teman-teman itu lebih apa? Lebih WhatsApp seller atau lebih Instagram seller? Nih, kalau misalnya ini Bianca punya 2 konteks. Yang pertama, kalau misalnya kayak Instagram seller, teman-teman mungkin udah familiar nih sama yang namanya mungkin kayak Linktree atau mungkin yang namanya mungkin Milkshake. Ini mungkin nyebut merek lain nggak apa-apa ya. Nah, dari kita itu kita punya 2 produk. Yang pertama itu adalah Desti Page. Desti Page itu adalah landing page untuk menampilkan semua konten digital. Jadi ini mirip seperti yang tadi Bianca bilang, 2 kompetitor kita. Kayak misalnya kayak Linktree ataupun Milkshake gitu. Nah, Desti Page ini itu sudah digunakan oleh teman-teman tahu atlet kita yang kemarin juara Olimpiade di Tokyo, yaitu Gracia Poli. Gracia Poli itu udah pakai Desti Page juga untuk personal brandingnya dia. Misalnya kalau ada kebutuhan untuk kerjasama atau apa, itu bisa kontak melalui teman-teman ke Instagramnya, terus klik link di bio-nya gitu. Nah, ini juga bisa digunakan oleh teman-teman. Jadi Desti Page itu sebenarnya tidak hanya untuk seller, tidak hanya untuk influencer gitu, untuk siapapun yang punya digital presence. Nah, ini banyak dimanfaatkan oleh seller-seller kita untuk listing kayak link penjualan produk atau mungkin untuk seperti marketing gitu. Nanti Bianca tunjukin, tapi kira-kira hasilnya itu roughly seperti apa yang ada di layar teman-teman sekarang. Mungkin teman-teman ada yang kenal dengan produk makeup by Lizzy Para. Nah, ini sih memang udah, mungkin teman-teman yang cewek ya tahu ya gitu. Memang hits banget gitu, dan mereka udah sempat pakai Desti Page gitu. Terus ada influencer juga, kita Kat Halim, dia juga pakai Desti Page. Sama Kopi Kisaku, kalau teman-teman tahu, itu yang punya Ralin Shah, nah itu dia juga udah pakai Desti Page gitu. Nah, terus produk kita yang kedua itu adalah Desti Store. Nah, Desti Store ini memang kita lebih utamain buat ke merchant sih, teman-teman yang memang berjualan gitu. Jadi setelah misalnya nih masuk Instagram, itu terus kayak pilih link ya, pilih link,
mau check out di mana, check outnya di Desti Store gitu. Jadi kita benar-benar kayak bawa si customer itu misalnya dari crowd, dari traffic nih teman-teman, terus masuk ke Desti page, terus belanjanya ke Desti Store kayak gitu. Nah, kita punya 2 produk ini gitu. Next Kak. Mungkin next-nya aku akan lebih jabarin lagi tentang Desti page ya teman-teman. Nah, Desti page ini yang teman-teman lihat, ini mungkin Bianca ambil angle-nya dari salah satu user kita yang adalah namanya itu Kak Sherin gitu. Nah, Kak Sherin ini sebenarnya adalah full-time orang insurance, teman-teman, full-time orang insurance. Beliau punya ini jasa desain grafis untuk pembuatan doodle. Terus beliau juga punya brand makanan namanya 3PM Kue gitu, yang menjual makanan-makanan kalau nggak salah khas Makassar seperti itu. Nah, ini teman-teman, si Kak Sherin ini menampilkan link Desti page-nya di Instagram, seperti yang teman-teman lihat, desti.page/SherinSheila, gitu. Nah, kalau teman-teman klik itu akan keluar seperti itu. Jadi, teman-teman nih, kalau misalnya punya Instagram mungkin kayak reseller kali ya, Instagram pribadi gitu, bisa juga gitu. Misalnya kayak teman-teman bikin desti.page, misalnya Bianca, gitu. Bianca, terus misalnya kayak kasih toko, misalnya kayak Bianca Shop gitu. Masukin link pertama Bianca Shop. Yang kedua mungkin pembelian mungkin kayak untuk business inquiries nih, biasanya kalau endorsement gitu ya teman-teman, itu juga bisa endorsement. Terus mungkin kalau kita nanti ada kayak mau ada kelas webinar bareng atau mungkin kayak sejenisnya mau kontak kita personally, kita bisa mencantumkan WhatsApp number juga ataupun email seperti itu. Jadi untuk kontak itu lebih jelas. Kalau mungkin yang teman-teman tahu di dalam landing page Instagram itu hanya bisa satu link. Nah, that's why kita menggunakan yang namanya Desti page ini untuk mengumpulkan semua link teman-teman. Nah, nggak hanya itu, nggak hanya berhenti di link ya. Mungkin next-nya Kak. Next slide Kak. Teman-teman. Jadi bisa masukin pictures, bisa masukin produk katalog juga bisa. Terus ada video section juga. Terus kita juga bisa bikin kayak istilahnya banner nih. Mungkin kalau teman-teman nanti punya toko, terus mungkin nanti punya promo gratis ongkir, ataupun misalnya kayak promo diskon, itu bisa ditaruh di Desti page-nya teman-teman. Jadi waktu customer-customer ini kita lihat, itu mereka kayak aware, oh ada diskon apa sih? Oh ada promo apa gitu. Jadi bisa lebih mengemphasize, tidak hanya berguna sebagai pengumpulan link, tapi juga bisa berguna untuk sebagai istilahnya kayak promotional tools gitu. Nah, ini tentang Desti page kita. Nah, mungkin teman-teman tanya kayak kelebihannya itu Desti page itu apa aja sih gitu. Jadi teman-teman tuh bisa desain sendiri, terus teman-teman bisa menggunakan link tersebut. Next slide Kak, sorry Kak. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa ngedesain gitu templates kita banyak banget. Teman-teman mau cari yang cute, mau cari yang kelihatan minimalistik, profesional, mau cari yang lebih kayak artistik gitu, semua ada teman-teman. Dan kalau teman-teman nggak cocok template-nya, masih bisa diedit sendiri gitu. Next-nya, Kak. Nah, selain itu, toko online punya produk katalog, analitik ini guna banget. Analitik ini bisa digunakan untuk lihat tren teman-teman. Hari ini pengunjung Desti page aku berapa sih pengunjung yang Instagram yang orangnya mau beli itu ada berapa sih, bisa dilihat. Jamnya rame kapan visitorsnya bisa dilihat teman-teman. Jadi ini istilahnya teman-teman nih kalau misalnya mau upload IG story, mungkin mau blasting via WhatsApp. Nah, itu bisa kelihatan teman-teman orang-orang itu kira-kira buka HP itu dan mau belanja itu jam berapa sih? Itu bisa kelihatan semua dari dalam itu. Nah, terus fitur kita yang lumayan oke lainnya adalah kita bisa import dari kita punya kompetitor Linktree gitu. Jadi teman-teman mungkin yang udah pernah pakai Linktree bisa langsung pakai aja untuk input istilahnya kayak input semua data dari Linktree untuk masukin ke Desti page dan nanti tinggal dihias. Itu sih.
Nah, teman-teman untuk Desti Page sendiri itu gratis, teman-teman. So far semua fitur yang ada di dalam Desti itu gratis. Nah, sama juga ke Desti Store. Oke. Nah, Desti Store itu adalah produk kita yang kedua. Jadi teman-teman itu mungkin ini lebih masuk ke reseller ya, mungkin bisa lebih masuk ke reseller yang mungkin teman-teman mungkin belum punya Instagram presence, yang mungkin baru via WhatsApp aja gitu. Nah, Desti Store itu apa sih? Jadi Desti Store itu adalah teman-teman itu bisa punya toko online ataupun dalam waktu 5 menit gitu. Jadi teman-teman itu bisa menampilkan produk, terus bisa mulai berjualan itu dalam waktu 5 menit. Nah, kelebihan kita teman-teman, itu kita udah kerjasama banyak banget payment gateway platform seperti kayak pembayaran via BCA, pembayaran via e-wallet, itu bisa teman-teman. Nah, terus untuk logistiknya sendiri itu udah ada dari JNT dan Shipper, yang di dalam Shipper itu ada Si Cepat, ada Ninja, Line Parcel, Wahana, dan Tiki gitu. Nah, ke depannya kita juga akan sebentar lagi kita akan ada fitur instant and same day delivery. Mungkin kalau teman-teman nanti yang pingin buka reseller makanan atau apa jadi lebih gampang gitu untuk pengirim. Udah nggak perlu repot-repot pesen di luar Desti gitu. Nah, terus mungkin next slide-nya aku akan bahas mengenai Kak, sebenarnya mungkin teman-teman udah sedikit bedanya apa sih antara website dengan marketplace? Apa bedanya kita di Desti sama beda buka di Tokopedia atau Shopee? Nah, jadi yang pertama itu yang jelas adalah persaingan. Mungkin kalau teman-teman buka toko di marketplace gitu, teman-teman akan ada si customer itu untuk menemukan sama, fotonya sama, terus harga sama, atau lebih murah. Jadi kayak persaingan itu ketat teman-teman. Tadi yang udah aku sampaikan di awal, jadi tinggal si customer ini percaya mau beli yang mana gitu. Suka yang murah atau suka yang percaya, lokasinya di mana gitu. Tapi kayak istilahnya ini bakal lebih persaingannya ketat. Nah, sedangkan teman-teman kalau punya toko sendiri, misalnya kalau teman-teman di WhatsApp gitu, di WhatsApp teman-teman mungkin bisa untuk nge-share Desti link aja gitu. Jadi teman-teman yang mau belanja bisa langsung buka ke Desti Store-nya. Itu adalah semua pilihan produk yang teman-teman punya. Dan produk yang teman-teman punya itu karena teman-teman itu adalah toko kalian sendiri, jadi persaingannya itu tidak akan sebesar yang ada di marketplace. Seperti itu. Terus yang kedua adalah penjual ini bebas untuk menentukan apapun. Misalnya kayak jam kirim barang, terus mungkin hari kirim barang, terus juga hari operasional, itu benar-benar teman-teman seller yang nentuin sendiri. Nah, sedangkan mungkin kalau di marketplace itu pembeli itu tidak hanya cari barang, terus juga penjual itu kayak harus nih peraturan dari marketplace tersebut. Misalnya nih, hari ini Bianca order, besok teman-teman seller harus sudah confirm. Terus besok mungkin 2 hari ke depan kalau produknya nggak PO, teman-teman harus sudah kirimin barang. Nah, sedang kalau di toko sendiri, teman-teman lebih bebas mau kirim barang kapan, mau atur kirimannya kapan, itu bebas banget gitu. Nah, terus yang ketiga, sering banget teman-teman, ini Bianca dapat case dari banyak ngomong gitu. Bi, gimana ya cara kalau sekarang itu mungkin teman-teman juga bakal lihat gitu. Kalau misalnya beli barang di marketplace, teman-teman akan mendapatkan pertanyaan, kamu beli bajunya di mana? Oh, kemarin aku beli di Shopee gitu. Tapi mungkin tokonya itu bukan toko Shopee, tapi mungkin adalah toko Inman dan Bonbon misalnya, mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin di marketplace orang itu lebih udah terdoktrin kayak mungkin ya teman-teman itu akan seperti belinya di mana sih? Yaitu belinya adalah di Shopee dan di Tokopedia. Tapi mungkin si teman-teman customer ini tidak ingat belinya itu di toko apa, karena mereka hanya buka Tokopedia atau Shopee, terus kayak search produknya apa, oke, dapat yang mereka mau, mereka beli.
mereka nggak follow tokonya, atau mungkin nggak apal nama tokonya, seperti itu. Yang mereka ngerti adalah beli di Shopee atau Tokopedia. Nah, jadi sama si customer, dan juga teman-teman bisa memperkenalkan, oh ini loh brand aku, ini loh toko aku, gitu. Jadi mau beli di mana, ya misalnya Bianca punya toko Bianca Shop, ya belinya di Bianca Shop, gitu. Seperti itu sih, itu mungkin bedanya dari segi marketplace sama website itu apa, gitu. Nah, terus mungkin Bianca kenalin sedikit ke fitur-fitur unggulannya DST Store ya, teman-teman. Gitu. Yang pertama adalah teman-teman tuh bisa buat toko dalam waktu 5 menit. Jadi istilahnya pendaftaran, tinggal masukin produk, terus juga masukin pembayaran, details pembayaran seperti nomor rekening bank, terus nama pemilik rekening, seperti itu. Dan itu udah siap jualan, teman-teman, gitu. Itu udah siap ready, dan kalau mungkin teman-teman mau mempercantik toko, mungkin teman-teman bisa bikin banner yang lebih meng-highlight logonya teman-teman, promonya apa, gitu. Next, Kak. Selain itu, kita juga bisa punya domain sendiri, teman-teman, gitu. Kalau mungkin teman-teman sekarang lihat domainnya itu apa sih? Dari kita itu domain default-nya adalah desti.store/nama toko teman-teman, gitu. Nah, tapi nanti kalau teman-teman mungkin mau punya kayak mungkin Bianca gitu. Sekarang toko Bianca adalah desti.store/Bianca. Mungkin Bianca mau bikin biar kayak website ya, ala-ala website gitu, bianca.com gitu. Itu bisa, teman-teman. Jadi nanti tinggal di custom domain aja. Teman-teman beli domain dari misalnya dari GoDaddy atau mungkin dari Niaga Hoster, terus nanti tinggal masuk ke dalam dashboard kita, terus nanti custom domainnya itu bisa, teman-teman. Jadi nanti teman-teman tidak lagi menampilkan misalnya desti.store/Bianca, tapi bisa jadi langsung bianca.com gitu. Nah, terus kita juga fitur mendatang itu akan ada store decorator, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti itu akan lebih mendapatkan feel dari website gitu. Seperti kayak ada image text overlay seperti itu. Terus kayak lebih bisa diatur tokonya. Misalnya kayak atas aku mau banner yang besar. Terus next-nya aku mau kayak produk etalase, produk unggulan. Mungkin di bawahnya nggak langsung all products deh, pingin yang ada kayak promotional bannernya, itu bisa, teman-teman. Sebentar lagi kita akan ada di week 2 September gitu. Next-nya, Kak. Nah, selain itu kita juga udah ada fitur promosi seperti kayak diskon produk, diskon harga ongkir, terus juga ada wholesale price juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, ini cocok banget mungkin nanti yang untuk teman-teman yang baik teman-teman produsen ataupun hanya reseller, kalau teman-teman mau buka bisnis wholesale itu bisa menggunakan Desti Store. Misalnya kayak, oke, beli 1 20.000, kalau beli 5 satuannya jadi 19.500. Itu bisa di-set di toko juga gitu. Untuk lebih meningkat in case teman-teman nih udah jadi reseller, terus tiba-tiba mau punya reseller lagi gitu. Itu bisa banget gitu. Terus nggak perlu cari lagi, misalnya nih, partner pembayarannya mau siapa, atau mungkin manual bank transfer, itu udah nggak perlu, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Desti Store, itu udah ada e-wallet, udah ada virtual account, gitu. Jadi customer itu udah siap bayar. Terus teman-teman juga udah nggak perlu cari partner logistik lagi, karena kita juga udah menyediakan, gitu. Terus kita juga memiliki pencairan yang cepat dan instan. Jadi dana itu akan bisa di-disburse ke teman-teman itu dalam waktu 2 hari kerja, teman-teman. Jadi misalnya nih Bianca order hari Senin, misalnya ke tokonya Kak Rina gitu. Nanti dari Bianca itu order hari Senin, Rabu itu misalnya kayak barang itu sudah dikirim. Nah, Rabu itu berarti si Kak Rina sudah bisa mendapatkan hasil penjualan tersebut gitu. Kalau misalnya kayak comparing to mungkin other marketplace, teman-teman itu mungkin masih harus menunggu produk itu sampai ke tangan customer 2-3 hari. Itu Tokopedia ya, teman-teman, 2-3 hari itu dana bisa dilepas. Kalau Shopee itu mungkin sampai 7 hari gitu. Kalau si customer-nya nggak klik lepaskan dana ke penjual. Nah, kalau dari Desti Store ini, dananya itu bisa dilepas H+2. Dari order itu sudah dibayar dan dalam kondisi sudah terkirim gitu.
Nah, selain itu, kita juga punya analytics yang lengkap, teman-teman. Seperti misalnya, orang yang mengunjungi ke toko kita ada berapa orang sih? Terus produk-produk apa aja yang orang itu suka lihat gitu. Nah, ini kita bisa pelajari dari analytics-nya. Dan yang paling spesial adalah di Desti Store itu kita gratis, teman-teman, untuk platform fee dan untuk margin itu sampai dengan akhir 2021 itu gratis, teman-teman. Jadi ini cocok banget untuk ingin memulai berjualan bisnis gitu. Mungkin ragu-ragu mau jualan di platform apa sih? Ini bisa trial dulu sama Desti Store gitu. Banyak banget yang akhirnya juga udah cocok, akhirnya jalan terus gitu teman-teman dan berkembang gitu. Kita harap sih teman-teman reseller-reseller yang mungkin baru yang mungkin akan mau berjualan, mulai jualan itu bisa buka di Desti Store sih gitu. Nah, next-nya mungkin kita teman-teman mau dapetin lebih banyak info ataupun mungkin mau langsung daftar, itu gampang banget teman-teman, nggak perlu kontak ke Bianca atau mungkin cari-cari lagi gitu gimana, teman-teman bisa langsung aja ke desti.app gitu. Nah, di desti.app teman-teman itu bisa langsung buat Desti page dan Desti Store. Jadi ini benar-benar hero banget lah teman-teman gitu. Misalnya nih, teman-teman sudah selesai update Desti Store nih, misalnya kayak ada promo diskon. Teman-teman bisa langsung update Desti page juga, ngasih tahu ke customer-customer dari landing page-nya itu ada promo. Jadi satu email teman-teman itu bisa digunakan untuk Desti Store dan Desti page gitu. Atau mungkin kalau teman-teman mau buat salah satunya aja itu juga bisa. Nah, jadi mungkin aku akan memberikan ini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kalau misalnya kayak kembali lagi ke si A gitu, yang case kita dia kesulitan mengatur pesanan, terus nggak mau mengeluarkan biaya yang besar gitu. Terus yang keempat, pingin hasil jualannya itu cepat. Next slide, Kak. Nah, jadi teman-teman itu bisa menggunakan Desti Page dan Desti Store gitu. Jadi gimana? Jadi Desti Store itu benar-benar membantu untuk membuat website penjualan dengan gratis, mudah, pengoperasiannya gampang, tanpa biaya platform, marginnya sekarang juga gratis gitu. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa memanfaatkan Desti Store itu untuk memproses pesanan secara otomatis. Misalnya kayak yang tadi, tinggal catat resi, panggil kurir, terus tempelin resi ke ordernya, tinggal dikirim, udah beres teman-teman. Teman-teman nggak perlu mikir lagi ongkirnya berapa, terus pergi keluar untuk kirim paket gitu. Itu udah beres juga. Terus pelanggan si A itu bisa bertransaksi 24 jam. Jadi nggak perlu nunggu si A itu bangun kalau mungkin lewat Instagram DM atau lewat WhatsApp ya gitu. Terus yang keempat, yang tadi Bianca barusan aja jelasin, disbursement kita menggunakan Desti Store itu cepat teman-teman, dalam waktu 2-3 hari kerja itu sudah bisa dicairkan gitu. Nanti akan langsung masuk ke rekening teman-teman gitu sih. Nah, mungkin Bianca akan sampaikan strategi pemasaran dan peningkatan penjualan sih dari extra tips aja gitu teman-teman. Jadi selain tadi, next Kak, selain tadi untuk pilih platform yang terjamin dan ringan biaya, teman-teman bisa ini ya, promosi via WhatsApp dan Instagram. Tapi aku ada suggestion teman-teman untuk mungkin kalau sekarang ya WhatsApp teman-teman masih WhatsApp personal, Instagramnya masih Instagram personal gitu. Nah itu kalau bisa di-upgrade ke WhatsApp atau Instagram bisnis gitu. Jadi lebih terpercaya satu. Yang kedua, teman-teman itu misalnya di WhatsApp nih, dengan menggunakan WhatsApp bisnis, teman-teman itu bisa meninggalkan message gitu. Message seperti misalnya teman-teman lagi tidur, tiba-tiba ada customer yang ngechat. Nah, teman-teman itu bisa set kayak away message. Misalnya jadi kayak, oh, maaf sekarang sudah di luar jam operasional, admin kami akan segera mengkontak Anda kembali pada jam sekian sampai sekian. Nah, jadi ada auto reply message ini di teman-teman untuk di dalam si WhatsApp bisnis dan Instagram gitu. Terus yang ketiga, itu bisa menambahkan variasi produk teman-teman. Misalnya nih, kemarin baru jualan baju aja, misalnya baru jualan baju, terus kan tiba-tiba pandemi. Jadi orang-orang yang jualan baju juga mungkin melengkapi penjualannya itu dengan masker gitu. Jadi menambah-nambah produk sesuai dengan tren dan kebutuhan yang ada di market.
Terus yang keempat, mungkin untuk meningkatkan penjualan lagi, udah punya masker, udah punya baju, dibikin bundling sekalian teman-teman. Jadi misalnya di baju 100.000, masker 15.000, dibikin harganya jadi 110, dapat baju dan masker gitu. Jadi lebih bisa meningkatkan penjualan. 15, tapi kayak belinya sendiri-sendiri gitu. Nah, terus selain itu teman-teman of course bisa bikin program-program seperti kayak pembelian berhadiah, diskon, terus buy one get one, seperti itu. Nah, selain itu juga ada teman-teman juga bisa memanfaatkan dekorasi toko. Nanti mungkin kayak bannernya di toko tuh dihias gitu, misalnya kayak dikasih tahu promonya apa, kasih mungkin warna yang menarik gitu, dan juga lebih aktif di sosial media sama di WhatsApp status teman-teman. Benar-benar harus dimanfaatkan setiap elemen-elemen yang ada gitu sih untuk promosi-promosi produknya. Oke, so far dari Desti, dari aku itu sih. Mungkin di sini bisa langsung ke Kak Yafi untuk penjelasan soal mungkin sharing-sharing mengenai ini ya, reseller-resellernya gitu. Halo, thank you Kak Bianca. Oke, seru Iya, banget teman-teman. Nah, selanjutnya kita udah nggak sabar nih untuk dengar langsung dari entrepreneur solo yaitu Kak Yafi untuk jelasin gimana sih caranya mengoptimalisasikan reseller di WhatsApp. Kepada Kak Yafi, waktu dan tempat dipersilakan. Halo Kak Yafi. Halo, halo. Oke. Saya share screen ya. Oke Kak. Oke. Sudah terlihat belum ya? Sudah Kak. udah. Oke. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih Desti Pit juga untuk sudah inviting me for this session. Oke. Mungkin saya awalnya mungkin perkenalan dulu ya. Jadi saya akan membawakan terkait topik ya, terkait optimizing potential reseller ya. Oke, ini journey saya ya. Di tahun 2012 saya mulai jualan apapun, saya coba jual mulai dulu tuh jual boneka, mungkin jual jam, saya pernah jual sepatu. Terus kemudian tahun 2016 merintis reseller. Sebenarnya di tahun 2014, 2015, 2014 itu saya mulai jualan baju. Kemudian saya coba baju perempuan ya, hijab muslim. Dan domisilinya di Solo. Ya, domisilinya di Solo. Di tahun 2016 saya coba membuat sebuah konsep berdagang, yaitu menggunakan reseller di tahun 2016. Kemudian di tahun 2018 saya bangun brand lagi, bangun produk lagi pakaian laki-laki dengan nama Inman. Kalau yang awal itu namanya Bonbon, tadi sempat dibilang Kak Bianca. Tahun 2014-2015 itu Bonbon baju muslim perempuan, dan tahun 2000 laki-laki yang baju flanel dan sebagainya, baju kerah, kaos dan sebagainya untuk laki-laki. Namun saya merintisnya di tahun 2016 sampai sekarang ya. Dan saya dan timnya sudah kemarin kita coba hitung-hitung lagi ya. Kita sudah 1.900 lebih reseller yang kita handle, mayoritas di Solo, dan ada beberapa di kota di Indonesia. Itu mungkin perkenalan dari saya. Memang hobi dari tahun 2012 saya mulai fokus buat jualan ya. Terus kemudian sampai sekarang. Oke. Saya akan ngobrol terkait bisnis ya. Nah ini. Mungkin saya akan coba berikan awal dulu. Saya akan coba discuss ya, ngobrol, share terkait mindset dulu ya. Ya semua bisnis ya.
Kenapa kita butuh reseller? Mungkin kenapa Desti ini juga bergerak di bidang digital, balik lagi ke bisnis ya. Balik lagi ke bisnis ya. Ada sebuah quote, business without profit is like calling pickle a candy. Pickle itu acar ya. Jadi bisnis tanpa profit itu seperti nganggap acar itu sebuah permen, ya. Kecut, asem, nggak enak ya mungkin ya. Itu jadi dimanapun kita berbisnis harus ada profitnya ya. Baik sebenarnya Desti tadi mungkin nggak cuma Desti ya, banyak yang platform digital gratis, di baliknya pasti ada profit yang dia harapkan, pasti karena balik-balik kita ke bisnisnya. Bukan cuma Desti, mungkin Google, teman-teman tidak sadar juga semua layanannya gratis, namun di balik itu ada profit. Kalau nggak ada profit, nggak mungkin membuat perusahaan atau gedungnya sebesar itu ya di Amerika sana, nggak mungkin itu. Gitu ya. Jadi satu fokus kita profit itu dulu, profit yang akan kita bangun. Nanti bagaimana kita bangun profit ini? Nah, ada yang bisa meyakinkan nggak bahwa profit kita itu selalu naik? Ada yang bisa yakin nggak? Kalau yakin tunjuk tangan boleh. Saya yakin profit saya pasti akan naik terus. Belum ketemu pandemi itu pasti. Belum ketemu pandemi. Akan make sure the profit always increase ya. Apakah kita bisa meyakinkan bahwa profit kita ini selalu naik, selalu growth ya, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan? Susah ya kita pastikan, karena disruption di market itu cukup sangat besar ya, terutama di yang kita alami 2 tahun inilah. Pandemi ini kerasa sekali kan, disruption-nya disruption oleh penyakit. Berbuat apapun, berbuat untuk merubah semua lini bisnis, pivoting bisnis dan sebagainya. Ya. Jadi apa kita yakin, make sure untuk profit kita selalu naik ya? Ini mungkin tidak ada yang bisa memastikan ya. Ada yang bisa memastikan. Oke. Tapi ada sesuatu yang mungkin kita bisa usahakan. Untuk apa? Profit kita supaya selalu stabil. Ya. Ada 3 titik tekan di sini. 1, harus kita selalu punya apa ya, milestone. Milestone itu seperti cara atau step untuk bagaimana meningkatkan nilai produk kita atau nilai brand kita. Nilai produk atau brand kita. Maksudnya gimana? Ya istilahnya meningkatkan produk. Banyaknya mungkin dari segi layanan. Dari segi layanan yang awalnya mungkin sebelum pandemi, kamu harus ke toko saya untuk membeli. Tapi setelah pandemi nggak akan laku toko seperti itu, di blok di mana-mana. Akhirnya mau nggak mau kita meningkatkan, kita harus aware terkait perubahan. Kita harus aware. Ada pandemi, ya berarti kita harus aware itu. Orang nggak bisa kemana-mana. Lah gimana cara? Kita harus menambah layanan. Contoh kecil, ya, menambahkan value, nilai itu value ke produk atau brand kita. Kedua yaitu segmentasi, targeting, sama positioning. Kita harus tahu itu. Maksudnya apa sih segmentasi, targeting, sama positioning itu gimana? Kalau saya bisa gampangnya untuk melogika adalah segmentasi itu adalah kita tentukan bagaimana curugnya ya, marketnya. Market kita kan sasar kemana aja sih? Oh, market kita ke contoh nih, bisa ke ibu-ibu bekerja, ibu-ibu di rumah, perempuan yang masih kuliah, dan perempuan yang kuliah tapi bekerja, contoh itu. Terus kemudian
prioritisasinya yang mana dulu? Segmen kita pola clustering dulu, cluster market dulu. Kita cluster market dulu. Oh, saya punya cluster market A, B, C, D, E. Oke. Apakah akan kita tembak semuanya? Nggak akan optimal, teman-teman. Jadi kita harus bikin prioritisasi. Contoh, ini tanggal muda, contoh kecil ya. Ini tanggal muda. Ya berarti contoh kecil. Atau ini adalah hari ibu. Berarti prioritisasi market kita ya berarti ke ibu-ibu ya, yang memang atau mungkin anak perempuan yang begitu istilahnya apa ya, dekat sekali dengan ibunya. Contoh kecil, itu kecilnya ya, targeting, prioritize marketnya. Hari ibu berarti kita sasar ke sana. Nah, terus kemudian positioningnya lah, nanti kita positioningkan produk kita di hari ibu dengan segmen yang tadi itu seperti apa? Bundling produknya akan seperti apa? Kita harus punya katalog itu ya. Kita harus punya katalog itu semua. Dari segmentasi kita akan seperti apa aja, targeting prioritisasi market kita akan kapan-kapannya, dan nanti setiap prioritisasi akan bundling produk seperti apa. Terus ketiga ya, ini yang cukup menarik nih, mindset nih, konsistensi. Karena saya percaya perubahan baik itu musuhnya cuma satu. Perubahan baik ya, perubahan baik itu musuhnya cuma satu, yaitu konsistensi. Ya. Musuhnya cuma satu, yaitu konsistensi. Saya punya quote ya. Ketika pola pikir, kemudian kita berpikir nih, kita pikir, setelah kita pikirkan kita lakukan jadi tindakan. Setelah tindakan ini kita lakukan terus jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan terus, itu akan menjadikan pola pikir baik itu menjadi sifat. Sama ada satu lagi nih yang cukup viral baru aja nih, luar biasa. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube ya, cenderung ke YouTube-nya Deddy Corbuzier sih, di Close the Door itu. Yang ngomong adalah CEO dari Tokopedia, bahwa ini saya catat dari dia, mimpi ketika dipikirkan akan menjadi rencana. Ketika rencana diucapkan akan menjadi komitmen, dan ketika komitmen dilakukan akan menjadi kenyataan. Ini adalah quote dari CEO dari Tokopedia. Gitu ya. Jadi ini adalah 3 pola yang memang harus kita kerjakan. Kita harus selalu tanamkan ya, bahwa kita seorang entrepreneur, yaitu kita harus menumbuhkan value ya, karena value itu kalau nggak kita tumbuhkan terus, kita akan di disruption ya, akan ditabrak, akan istilahnya disingkirkan oleh market ya. Entah itu disingkirkan oleh kompetitor, entah itu disingkirkan oleh alam, atau disingkirkan oleh hal-hal yang tak terduga seperti pandemi. Terus kemudian kita harus memikirkan juga STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Dan ketiga yaitu konsistensi. Nah, dari 3 itu, saya merasa saya membina pasukan reseller ini. Loh, gimana cara bantunya? Ya. Sebenarnya bantunya itu di nomor 1, nomor tingkatkan produk sama segmen STP ini adalah saya dibantu seakan memiliki tim yang solid. Reseller itu adalah tim kita kan sebenarnya. Reseller itu adalah tim kita. Gimana kita meningkatkan nilai produk kita, nilai brand kita, gimana caranya? Kadang-kadang teman reseller memberikan masukan. Gimana cara kita targetingnya, kapan kita targetingnya, positioningnya akan kita bawa seperti apa? Ini reseller yang memberikan masukan. Ini adalah sangat dibantu lah
tiga pola berbisnis tadi sangat dibantu dengan reseller. Lah konsisten ini yang mau nggak mau kita dituntut konsisten, karena banyak yang perlu kita untuk tetap jalan. Jadi kalau melihat tim, ketika teman-teman mengelola tim atau teman-teman memiliki perusahaan, gitu, itu lihat tim kita aja sudah senang banget, sudah menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk tetap di jalan yang benar. Maksudnya tidak di jalan yang benar, nggak malas-malesan dan sebagainya. Itu adalah hal yang akan menyenangkan lah. Cari uang sekaligus punya banyak teman itu menyenangkan. Oke. So, tunggu apa lagi? Kita coba bikin reseller. Kita bikin tim, ya, perbesar potensi bisnis dengan army. Mungkin nggak cuman sebatas fans aja ya, tapi mau membantu menjualkan supaya nilai value produk kita, ya, bukan produk saya kalau ngomong di reseller, produk kita, karena produk saya ini ya produk reseller juga, itu akan ikut ditingkatkan. Jadi yang teman-teman belum punya reseller, coba deh kita bikin reseller ya. Terus gimana caranya? Saya mulai dari mana nih bikin resellernya nih, Mas? Mulainya dari mana nih? Satu ya, pasti teman-teman harus punya produk ya. Teman-teman kalau nggak ada produk ya yang mau dijual reseller apa ya? Teman-teman validate produk. Teman-teman bisa banyak kok sekarang juga zamannya internet kan, cari di mana-mana juga bisa. Cari banyak, kita bisa langsung datang ke pabriknya, kita bisa langsung bina relasi, bina potensi dimanapun di tempat terdekat teman-teman, itu juga bisa. Sehingga ke sana kita bisa ngobrol-ngobrol, oh ternyata si A ini temennya yang punya pabrik ini loh, wah luar biasa. Ini nih, corong bisnis nih, potensi nih, kita bisa masuk ke sana, kita bisa ngobrol sana. Gitu. Jadi kalau di sini saya bisa bilang manfaatkan networking ya. Kalau kita lagi cari produk, ya. Manfaatkan networking, dapatkan potensi produk yang semaksimal mungkin. Terus gimana cara maksud validate produk ini apa? Perkuat knowledge kita. Jadi setelah kita dapat, wah ini kelihatannya cocok. Nah, tapi kalau kita kan pasti udah tahu cocok kenapa, kan di pikiran kita ada kan pasti, ini cocok nih, pasti di pikiran kita ada apa-apanya kan. Itu kita perkuat lagi knowledge-nya, knowledge produk yang akan kita share ke reseller. Jadi kita marketing kitnya di otak kita ini sudah harus istilahnya sudah di luar kepala, udah ketika ada pertanyaan apapun kita harus bisa share ke tim kita, perkuat knowledge. Terus kemudian kita harus bikin strategi pricing, strategi pricing baik kita ke reseller maupun kita ke distributor. Pricing-nya gimana? Ketika saya ambil banyak akan seperti apa? Ketika saya ambilnya sedikit akan seperti apa? Dan nanti ketika resellernya seperti ini, ya saya akan memberikan potongan sekian. Tapi jika dia dengan order seperti ini, saya akan mendapatkan potongan sekian. Itu kita bisa mainkan strategi pricing. Kita harus meramu ya, meramu. Kadang-kadang memang berbeda-beda ya setiap setiap bisnis mengelola resellernya. Karena balik lagi potensi marketnya yang cukup luas ya. Sama ketiga stoknya, ini harus selalu dipastikan stoknya. Stoknya harus benar-benar ada dan jelas. Ini sedikit
cerita untuk saya ya, saya share ke teman-teman juga. Ini yang akhirnya saya sepakati dan jadi daya tarik juga ya, keunikan juga. Saya setiap minggu itu hampir share new product hampir 3 kali, 3-4 kali share produk. Karena stok saya sebenarnya banyak, tapi perputarannya cukup besar juga. Makanya saya cukup pusing juga ketika menggunakan marketplace ya, karena jadi kita juga harus pikirkan strategi stokisnya. Strategi stok tuh bisa jadi, oh si distributor saya sudah bisa handle banyak stok, ya, karena reseller kita sudah siap menghabiskan banyak stoknya. Atau oh si distributor saya sedikit, stoknya sedikit. Apakah itu bisa jadi keunikan? Jadi seperti itu. Kita bisa obrolkan ke reseller kita. Kita ngobrolkan. Awalnya di tempat saya jadi membingungkan. Waduh kok habis. Tapi kelamaan ya mereka mulai terbiasa. Ya akhirnya cepet-cepetan ya. Walaupun memang saya juga memiliki distributor lain juga yang sebenarnya sudah siap store produknya ya. Jadi ya masalah. Jadi ini strategi teman-teman aja untuk mengendalikan wait and see-nya pasarnya. Terus kedua, bikin penawaran terbaik ya, untuk resellernya. Contoh kecil, tidak ada target, ya, komisinya tinggi, dapat ilmu masuk grup dan sebagainya. Ini bisa teman-teman rancang bagaimana penawaran ini bisa make sense untuk teman-teman dan bisa diterima oleh orang-orang. Ketiga, ini sharing media. Sharing media ini kita harus tentukan dulu. Kita mau cari resellernya di mana? Ada 3. Kita mau cari resellernya di mana? Kedua, publishing produknya di mana? Sama komunikasinya di mana? Media ini yang saya maksud 3. Kita mau cari resellernya, medianya di mana? Terus kemudian saya akan share produknya, medianya di mana? Dan saya komunikasinya pakai media apa? Itu teman-teman harus pikirkan. Contoh, cari di mana? Nah ini share sedikit juga. Kalau saya potensial market saya di di Beteng Trade Center kalau teman-teman pernah dengar ya, di pasar ya. Pasar dan komunitas reseller. Ini jadi membuat magnet di sana dan kita bikin grup itu dan akhirnya ya kita saling bantu. Terus kemudian sharing produk sama discuss-nya di WhatsApp saat ini. Untuk apa banyak itu. Nanti kita sharing ilmu, kita discuss sana, kita produk katalog dan sebagainya, kita share di grup itu. Terus kemudian tidak lupa rules pasti. Ya. Kenapa perlu rules? Ya layaknya teman-teman bikin sebuah perusahaan. Kenapa saya bisa bilang reseller itu timnya? Karena ya itu timnya teman-teman. Tim penjualannya teman-teman yang memang rules. Ketika teman-teman punya kelas atau mungkin ini di sini juga pasti ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi. Atau apalagi teman-teman buat sebuah perusahaan ya, company, itu pasti ada rules tertentu. Contoh apa? Di grup dilarang posting sara, harus selalu mengikuti sharing session maksimal, tidak mengikuti maksimal 2 kali. Contoh kecil. Jika tidak, di-ban. Contoh kecil itu kejam ya. Ya enggak sekejam itu. Itu intinya seperti itu. Jadi rules tertentu yang memang apa? Tujuannya cuma satu, teman. Untuk
meningkatkan value itu tadi, produk bersama ini tadi. Untuk company, untuk tim, untuk dia juga sebenarnya. Jadi bikin rules yang memang keuntungannya dirasakan untuk kita bersama tim kita. Itu. Terus, nah ini sebenarnya banyak banget yang tanya ya, gimana caranya supaya reseller ini loyal? Gimana cara reseller kita loyal? Karena banyak sekali produk-produk di luar sana yang juga membuka reseller. Ya kita nggak bisa memungkiri untuk reseller kita memilih produk lain mungkin. Nggak ada yang mengharuskan itu. Kalau kita terlalu strict juga, kita nggak akan laku juga, kita nggak akan masuk juga ke pemikirannya tim kita juga. Akhirnya nggak mau, takut nggak mau Layaknya kalau kita bekerja di store ijazah nggak boleh diambil selama sekian, wah itu ngeri juga. Seperti halnya seperti itu. Jadi apa sih kebutuhan reseller ini supaya menuju loyal ya? Kita nggak bisa berharap loyal banget, tapi kita bisa mengusahakan untuk mereka loyal. Kira-kira kebutuhan reseller apa? Kebutuhan ini mungkin bukan kebutuhan reseller ya, tapi semua entrepreneur ya. Yaitu menguntungkan. Reseller itu kan bukan semi ya, memang entrepreneur ya. Reseller itu entrepreneur, teman-teman reseller itu orang marketing handal. Mereka mempromosikan produk untuk bisa closing ke customer. Ya. Apa sih kebutuhan mereka? Ya satu sebenarnya, yaitu menguntungkan. Di mana saya masuk ke menjadi reseller ini, saya diuntungkan. Gimana caranya saya diuntungkan itu? Nah ini yang kita pikirkan. Apa sih keuntungan yang kita bisa tawarkan dan bisa diambil oleh reseller? Ya. Satu, ini yang mungkin ilmu, ya, ilmu berdagang, ilmu closing, ilmu ada reseller saya yang editing produk secara sendiri, saya nggak masalah, silakan bikin kreasinya masing-masing. Ya oke, saya discuss yuk tools-tools yang bisa berpotensi untuk membuat produknya menjadi lebih enak dilihat ya, enak dirasakan customer dan closing tinggi. Gimana kita sharing-sharing ilmu? Ada kendala enggak sih? Ada yang perlu didiskusikan enggak sih? Ada tantangan baru apa di pasar? Ya. Ini ilmu ya, sharing. Kita harus ada sharing-sharing. Semua orang tuh butuh sharing. Karena ini sebuah analogi, cocokologi atau entahlah. Kita diciptakan dua telinga sama satu, mungkin teman-teman udah banyak yang pernah dengar, kita diciptakan dua telinga sama satu mulut, yang dimana kita harus banyak mendengar daripada berbicara. Banyak analogi cocokologi seperti itu. Bahwa sebenarnya banyak manusia yang sebenarnya suka mendengarkan. Lebih mayoritas suka mendengar. Itu ya. Jadi ketika kita share terkait apapun yang berguna untuk dia juga kan, ketika dia masuk tim kita menjadi reseller, itu berarti kita sudah satu visi, yaitu kita ingin berbisnis produk kita. Dan gimana meningkatkannya? Yuk kita sharing bareng ilmu. Terus pasti ya ada komisi and reward. Ketika kamu menjualkan dengan potensi omset 15 juta, kamu bonus 5 juta. Wah, ini jadi kalau di luar sana namanya ada gamification. Gamification bagaimana adanya sebuah tantangan nih antar reseller. Gimana caranya aku dapat 5 juta itu duluan? Gimana caranya saya dapat
bonus itu duluan, atau bonusnya trip ke luar negeri, tidak masalah ketika kita sudah sepakati bersama. Gitu ya. Komisi and reward. Terus ketiga, trust. Trust. Ini yang sempat tadi discuss juga dengan teman juga. Kenapa nggak coba buka di marketplace atau bikin website dan sebagainya? Ini saya sebenarnya melindungi trust ini. Maksudnya gimana ini? Trust, tapi kok nggak bikin website? Karena saya berharapnya global market di luar sana dijangkau oleh reseller saya. Trust-nya di situ untuk saya. Jadi, trust-nya di situ. Jadi saya berharapnya global market di luar sana itu dijangkau oleh reseller. Dan saya hanya menanggulangi atau para reseller saya sendiri. Walaupun saya tidak sedikit banyak banget reseller saya beli produk saya untuk dia sendiri sebenarnya. Itu juga cukup banyak ya. Itu tidak masalah juga. Jadi trust ini yang benar-benar saya pegang. Jadi benar-benar saya nggak mau ambil market mereka. Nggak mau ambil market mereka sehingga market mereka sudah cukup masih luas ya, untuk bisa mereka jangkau. Terus, nah ini menarik. Seperti yang saya bilang tadi, di 1 minggu saja saya bisa sampai share 3-4 produk baru. Ya. Karena ternyata berpengaruh ya, terkait, coba bayangkan, teman-teman reseller sebuah produk kecantikan, produknya cuma itu terus, teman-teman sudah bingung mau akhirnya teman-teman jualannya, waduh saya bingung mau jualan kemana-mana lagi nih, yang ditawarin di statusnya cuma itu terus, jadi sebuah apa ya, negatif rate mungkin ya, kurang tertarik, ketertarikannya juga jadi menurun. Ini bocah, wih baik. Walaupun memang ketika kita berbicara produk kecantikan kan mungkin tidak pas ya analogi saya, jadi kadang-kadang cocok-cocokan ya. Jadi mungkin ada produk baru tapi dia harus ada juga dong produk lama, karena saya sudah cocoknya produk lama ya, dia harus tetap itu terus. Berbeda dengan saya jual produk fashion. Coba bayangkan fashion saya yang jual, contoh nih flannel saya nih, jualnya cuma ini terus, ya Allah, pasti akan sangat boring ya. Marketnya boring, resellernya juga stagnan ya. Saya jual apa lagi, sudah nggak mau beli itu. Ya. New product ini penting biar marketnya semakin luas dan tantangan kita untuk menjualkannya juga bertambah lagi. Intinya seperti itu. Jadi ada 4 ya tadi untuk kita bikin keuntungan untuk para reseller, yaitu ilmu, komisi, dapat trust-nya, gimana kita cara bangun trust-nya, sama saya selalu share new product supaya ya marketnya nggak bosen. Oke. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau calling, discuss, boleh ke email saya, nanti kita bisa private message secara deep lagi melalui email saya, atau nanti saya berikan nomor saya juga tidak masalah. Mungkin itu Kak Rina, Kak Bianca. Terima kasih Kak Yapi. Wah, seru banget nih. Keren, menarik Kak. Kak Yapi, ini udah ada yang mau nanya nih dari Kak Dian. Langsung aja mungkin ya, sebelum waktunya habis di jam 17.30. Halo Kak Dian, sore Mas Yafi, saya Dian, grosis sepatu dari Malang. Saya mau nanya, gimana cara etisnya menanyakan ke para reseller untuk mengetahui apa mau mereka dan apa masukan mereka terhadap kita? Langsung saya jawab ini ya? Ya, betul Kak Yafi. Oke. Sebenarnya bukan etisnya ya. Etisnya itu harus ditanyakan. Etisnya itu harus ditanyakan. Kenapa saya bilang etisnya harus ditanyakan? Karena balik lagi, reseller itu tim kita. Jangan bayangkan reseller itu orang lain. Bayangkan dulu mindset-nya adalah reseller itu
adalah tim apa ya? Tim di kantor ya. Tim di kantor, mungkin teman-teman harus bekerja lah, atau mungkin sekolah deh. Sekolah itu ada kelompoknya, kelompok untuk tugas tertentu. Kalau kelompok itu nggak ada komunikasi, nggak ada pertanyaan, gimana kelompoknya itu bisa maju? Jadi mungkin malah harusnya etisnya adalah ditanyakan. Mau mereka apa? Ya kita bikin grup itu tadi, sharing media. Ya, seperti saya bilang tadi, kita harus share, saya ulangi, share medianya ada 3, yaitu share media untuk mencari reseller itu di mana kita harus tentukan. Apakah lewat komunitas, ataukah lewat offline market, terus kemudian kita tawarkan secara offline untuk menjadi reseller kita, ataukah secara online, lewat sosmed. Terus kedua adalah share produk. Mungkin bisa jadi share produk atau katalog produk bisa pakai Desti Page-nya juga bisa. Jadi ada katalog produk untuk apa katalog produk? Untuk tahu ya, pasti reseller untuk tahu perkembangan produk terbarunya, yang produknya sudah habis apa dan harganya berapa, deskripsi produknya seperti apa, seperti itu. Sama ada yang ketiga, sharing media. Untuk apa? Itu sebenarnya untuk grup, untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk mengetahui unek-unek mereka, ada tantangan apa di pasar, dan ada sharing-sharing tertentu ya. Kita mau ngobrol terkait contoh produk baru, kita ngobrolnya aja. Atau harusnya sharing-sharing juga, kita datangkan narasumber untuk sharing masuk ke grup, itu juga nggak masalah. Atau kita ya, kalau biasanya saya handle untuk sharing, saya yang share terkait potensi-potensi atau cara-cara tertentu untuk closing order dan sebagainya. Saya masuk sendiri di sharing session itu. Gitu. Jadi memang harus ya. Jadi mau apa mereka ya kita ngobrolkan aja, intens aja, dikomunikasikan secara intens, baik bisa melalui Zoom seperti ini, menarik seperti Zoom, atau melalui chat, melalui grup WhatsApp atau Telegram juga tidak ada masalah. Gitu mungkin Mbak Kak Rina. Baik Pak Yafi, terima kasih banyak Kak. Baik kalian terjawab ya Kak ya. Selanjutnya nih Kak, ada yang nanya juga dari Hendra. Halo Hendra, Mas Yafi bagaimana cara daftar jadi reseller? Tuh Pak, udah daftar. Oh boleh, kontak saya aja, nanti saya jadikan reseller saya. Boleh. Atau boleh calling saya boleh kasih nomor di chat mungkin? Boleh Pak, silakan. Oke. Baik. Silahkan call saya jika memungkinkan. Oke, Pak Evi ada yang mau nanya lagi nih, Kak, margin reseller yang aman berapa untuk pakaian? Margin yang aman ini tergantung harganya juga ya mungkin ya. Kalau saya rate-nya itu rate-nya 100 ribuan ya, 100 sampai 150 itu saya pakai 20%. 20%. Jadi kita pakai, saya menggunakan 20.000 contoh 100.000 kita pakai 20.000. Tapi ketika di bawah 100 ya, di bawah 100 itu saya matok paling 10 sampai 15%. Margin untuk kalau itu untuk saya ke reseller ya. Saya untuk reseller ya. Tapi kalau untuk reseller ke marketnya, saya bebaskan sebenarnya. Saya bebaskan. Tapi balik lagi, ada ini real case ya, real case. Saya itu jual baju, saya agak lupa kalau nggak salah 100 ya. Dia jual di Shopee, saya di forwardkan, Kak, pesan yang ini. Itu dia jual 200. Dia margin hampir 100% dari dia beli di saya. Saya nggak masalah itu. Saya nggak masalah ya, terus serah dia. Tapi kalau saya batasi ya market ya, supaya market juga nggak kaget-kaget banget. Kalau kita nggak pandai closing banget ya, kita nggak pandai closing banget ya paling ya silakan di 20 sampai 30%. 20 sampai 30% dari harga saya paling. Itu sih kalau reseller ke penjual. Kalau saya share-nya seperti itu. Gitu ya. Gitu Kak Rina.
Baik, makasih Kak Yafi. Kak, ada yang nanya lagi dari Maya. Halo Kak Maya, langkah awal yang baik untuk memulai menjadi reseller bagaimana? Misalkan dengan modal yang kecil. Reseller itu enggak harus dengan modal besar ya. Bahkan tanpa modal pun sebenarnya kita bisa lakukan. Sorry, saya salah. Harusnya nggak boleh pakai tanpa modal. Karena kita ngomong ini adalah modal kita ya sebenarnya. Kalau based on money base ya nggak perlu pakai uang kok, nggak perlu pakai uang. Ya. Kita banyak potensi di diri kita. Kita pakai strategi, mungkin kita pakai teknik omongan, kita pakai desain mungkin. Nggak perlu modal dalam hal uang ya, nggak perlu modal banyak sih. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa cari reseller, kita datang ke pasar ya. Contoh di Solo deh, di Solo. Mungkin teman-teman ada yang tahu pasar Klewer enggak ya? Tahu Pak. Oh tahu ya. Klewer itu mungkin kalau teman-teman di Jakarta itu tanah abangnya Jakarta, tanah abangnya Solo ya. Tanah abangnya Solo. Kayak namanya pasar Klewer. Tanah abangnya Solo itu namanya pasar Klewer. Di sana bisa aja kalian masuk ngobrol, discuss, tanya-tanya. Menariknya di Klewer ini adalah setiap hari, saya nggak tahu di Tanah Abang ya, di Klewer ini setiap hari Senin sama Kamis, ya, Senin sama Kamis, itu orang dari luar kota pasti datang ke Solo. Pasti itu. Plat nomornya itu truk-truk ya, truk-truk sama mobil travel itu. Truk-truk sama travel itu datang ke Solo, isinya apa? Di dalamnya tuh bongkahan baju kain banyak banget. Di sana mereka menawarkan, ada yang beli di Klewer. Mereka istilahnya apa ya? Klewer itu sebagai distributor dia. Klewer itu distributor dia. Bisa aja teman-teman menawarkan. Contoh ini, Pak, daripada datang ke Klewer, mending sama saya aja. Kita bisa kirim ke luar kota, jadi Bapak nggak harus ke sini. Contoh kecil. Kita bisa closing seperti itu untuk menjadikan dia sebagai reseller. Nanti jualkan produk saya, Pak. Sama kok dengan yang bawa beli di Klewer, contoh. Jadi nggak harus pakai modal. Kedua, bisa dengan online. Teman-teman cari di Facebook. Komunitas reseller juga banyak. Ya. Cari di Facebook, cari di forum-forum UMKM, atau cari forum-forum bisnis. Share aja ke situ. Jika teman-teman memiliki produk yang layak dijualkan, siapa tahu bisa masuk, bisa berpotensi juga untuk reseller baru ini. Gitu Kak Rina. Baik Kak Yafi, terima kasih. Nih Kak, pertanyaan terakhir dari Kak Hendra. Kayaknya Kak Hendra interest banget jadi reseller Kak Yafi nih. Rata-rata penjualan berapa rata-rata penjualan per bulan nih Kak? Gitu. Masa dibuka di sini ya? Angkanya aja, persenannya kali Kak. Berapa digit Kak Yafi, berapa digit? Totalnya berapa gitu aja. Mungkin order ya, total order aja ya mungkin ya. Total order sih kira-kira ya 200 sampai 300 baju per bulan ya. Oke. Kak Hendra, gimana Kak? Bagaimana terjawab, tertarik? Silahkan chat Pak Yafi. Langsung. Oke, baik teman-teman. Ternyata waktu kita sudah habis nih, jam 17, 3 menit lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri pertanyaan, mengakhiri acara ini kita foto bareng yuk teman-teman yang ready on cam. Mungkin teman-teman bisa nyalain kamera dulu. Kita foto bareng sama Yafi Bianca sore ini. Oke. Oke Pak, 1, 2, 3. Thank you Kak Bianca, Kak Yafi. Ya. Oke, makasih banyak ya buat teman-teman yang udah hadir webinar sore ini. Sampai bertemu lagi di diskusi Desti selanjutnya. Makasih banyak Kak Bianca, Kak Yafi yang udah sharing ke kita. Seru banget nih sore ini. Makasih banyak teman-teman yang udah hadir juga. Selamat sore, dadah. Thank you Kak. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih.